Sorry, Pohim atau podcast Himabisi dan KIPK akan berganti nama menjadi Podium, podcast dariku untukmu. Dengan sapaan baru, kami akan terus menyampaikan informasi seputar Himabisi dan KIPK yang bisa didengarkan sekali jalan. Aku Ara dan Ari akan menjadi host di episode yang pertama. Kali ini kami sudah bersama Kak Alma mau membahas tentang KIPK. Kak Alma ini menjabat sebagai Kepala Departemen Adfeksma. So, kenalan dulu sama Kak Alma. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alma dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2019. Saat ini aku menjabat sebagai Kepala Departemen Adfeksma. Adfeksma sendiri merupakan kepanjangan dari advokasi, eksternal, dan kesejahteraan mahasiswa. Salah satu tugas dari Departemen Adfeksma adalah sebagai pusat koordinasi berbagai permasalahan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah Unsur. Dari perkenalan dan penjelasannya Kak Alma ini, berarti salah satu tugasnya menampung keluh kesah mahasiswa KIPK dong. Tapi nih, apa sih KIPK itu? Iya, benar banget. Apabila teman-teman memiliki keluh kesah, pertanyaan, dan sebagainya, teman-teman bisa menghubungi melalui DM Instagram Himabisi atau melalui kontak advokasi center yang tertera di bio Instagram Himabisi. Nah, KIP kuliah itu sendiri adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang berpotensi, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kalau dilihat dari DM Instagramnya Himabisi, ada beberapa yang tanya bagaimana cara daftar KIPK. Kalau gitu, penjelasannya gimana, Kak? Untuk mendaftar KIPK, teman-teman dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui laman KIP stripkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps berbasis Android. Untuk pendaftaran akunnya sendiri, teman-teman harus menginput data seperti NIK, NISN, dan NPSN. Teman-teman juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses. Setelah sistem KIPK berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Setelah daftar, apakah kita bisa langsung diterima atau ada syarat yang lain, Kak? Untuk pendaftaran KIPK sendiri pastinya ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu ada dua, yaitu ada persyaratan umum dan persyaratan ekonomi. Jadi ada dua persyaratan ya, Kak? Kalau persyaratannya umum, isinya apa aja, Kak? Untuk persyaratan umumnya sendiri, yang pertama penerima KIPK adalah lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi, baik di PTN atau PTS, pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan yang ketiga, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Persyaratan umum ada 3 poin. Kalau persyaratan ekonomi, ada apa aja, Kak? Untuk persyaratan ekonomi, yang pertama kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga, keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS. Yang keempat, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dari 5 syarat tadi, kalau ada satu aja yang tidak terpenuhi, kita harus gimana ya, Kak? Misalnya, keluarga aku bukan penerima kartu keluarga sejahtera. Apakah aku masih bisa mendaftar dan menjadi penerima KIPK? Teman-teman tidak perlu resah. Teman-teman bisa tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi. Nah, buktinya dengan melampirkan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulannya, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Kalau gitu, apa aja sih manfaat bagi penerima KIPK? Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi atau UTBK
serta seleksi lain yang diusulkan oleh panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang memiliki KIP atau terdaftar di DTKS. Yang kedua, adanya pembebasan biaya UKT yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, mendapatkan bantuan biaya hidup. Mulai tahun akademik 2021-2022, biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Oh iya Kak Alma, ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyain. Biasanya, kapan bantuan biaya hidup bisa dicairkan? Untuk teman-teman mahasiswa baru, bantuan hidup akan cair setelah teman-teman resmi dinyatakan sebagai penerima KIPK dengan bukti SK Rektor. Nah, pada semester selanjutnya atau semester 2, bantuan akan cair di awal semester baru. Pertanyaan yang gak kalah populer, apakah ada kuota tambahan? Karena terkadang ada mahasiswa yang mengundurkan diri dari kampus atau sudah mampu secara finansial untuk membiayai kuliah sendiri nih Kak Alma. Nah, untuk kuota tambahan sendiri itu tergantung masing-masing univ ya. Kalau untuk sendiri, untuk saat ini belum ada informasi nih mengenai kuota tambahan. Apabila ada, informasi tersebut akan di-share melalui sosial media Himabisi ya. Baik, sudah terjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan di direct message-nya Instagram Himabisi. Tapi kalau masih bingung, boleh banget DM Instagramnya Himabisi di @himabisi_KIPK_unsud. Karena Departemen Adveksma kita ini akan selalu berusaha untuk memberikan informasi terbaru. Bener banget, jangan ragu untuk DM kita ya. Tapi podcast kita cuma bisa sampai sini, Ra. Iya nih Ri, jadi sampai jumpa di podium episode berikutnya ya. Karena podium akan terus memberikan informasi terbaru seputar Himabisi dan KIPK yang bisa didengarkan sekali jalan.